Assalamualaikum, ya, hai, welcome back on my channel Hariku Vlog by me Haruma. Halo, apa kabar nih? Aku selalu berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Rasanya, oh iya, aku juga mau sapa teman-teman yang baru pada nangkring yang baru pada gabung, di channelku ini. Aku ucapkan hai, selamat datang. Perkenalkan, aku Haruma. Kali ini Haruma mau bahas apa nih? Mam Haruma mau bahas apa nih? Sengaja banget, kemarin aku memang nggak taruh di akhirnya kalau aku mau bahas apa, karena hari ini memang aku nggak mau bahas apa-apa. Terus mau ngapain? Mau ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Gimana ngobrolnya, kan Haruma ngomong sendirian. Iya juga ya, ngomong sendirian sama kamera. Maksudnya adalah aku ada beberapa mau ngebahas komen-komen di kolom komentar itu ya, di video-videoku yang kemarin, yang rata-rata kurang lebih hampir sama. Dan tapi ada satu yang memang aku mau bacain banget, sesuai gitu kan, maksudnya detail. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa komennya. Juga jika berkenan, klik loncengnya biar setiap ada notifikasi dari aku langsung cus mendarat di sini. Ketemu deh sama aku. Oke? Terima kasih untuk itu. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Aku minta kali ini, sebenarnya sih mintanya terus-terusan ya, Mam semua atau teman-teman jangan setengah-setengah ya. Karena apa, di akhir nanti, agak di akhir, nggak di akhir banget sih, aku mau minta saran nih, bagusnya apa. Nah loh, Mam Haruma mau nanya apa nih? Dan aku minta semua yang nonton, teman-teman dan Mam semua, tolong kasih saran nanti ya di kolom komentar. Oke, ini dia pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katanya. Selamat malam sahabatku, terima kasih infonya. Kalau durasi sudah pernah dicoba, semua yang pendek yang panjang. Hehe katanya. Kayaknya pada suka yang pendek tetapi komplit seperti video shorts. Cuman susah kalau mau masak di bawah 1 menit katanya. Hehe katanya. Sehat selalu sahabatku. Terima kasih. Terima kasih untuk dapur Mama Devina. Hai, aku coba bahas di sini ya, Mam. Sebenarnya aku udah jawab di kolom komentar, tapi biar enak gitu, Mam juga lihat ekspresiku saat aku jawab. Oke. Emang bener sih, kalau sukanya video short cuma saat di bawah 1 menit ya, di bawah maksimal 1 menit. Buka bawang aja lebih banget dari 1 menit, ya nggak sih? Aduh, emang gitu deh. Viewers kita itu unik-unik. Dalam artian adalah ada yang suka panjang, ada yang suka pendek. Jadi sebenarnya gini, memang kita ini membuat video itu kan supaya orang itu tonton, ya nggak sih? Bukannya kita ngelakuin ini kita paksa orang itu tonton. Kalau orang sampai mau menonton kita, itu kan berarti ada sesuatu yang menjadi daya tarik. Dan daya tarik itu banyak banget asalnya dari mana, ya kan? Contoh daya tarik, oh suaranya enak, itu yang aku bilang ciri khas. Oh, dapurnya walaupun kecil tapi bersih dan rapi, seneng deh ngeliatnya. Isinya kekinian walaupun bukan yang mahal-mahal, malah jadi bisa ngikutin, jadi trendsetter kitanya. Kita lagi boomingin apa, orang ngikutin jadinya. Oh iya, ternyata peralatannya dari kayu-kayu contoh, atau serba putih kan yang lagi in kayak gitu ya. Kalau aku suka lihat YouTube teman-temanku tuh ya, aku suka datengin serba putih lah, estetik lah, kan selalu kayak gitu. Nah, itu adalah daya tarik visualnya, gambarnya, isi dari gambar. Isi dari gambar kita suguhkan, diiringilah dengan suara kita dubbing. Ya dong, jadi kita mempunyai dua, itu yang baru dilihat, dua daya tarik. Ada yang melihat dari segi pengambilan videonya, ya kan, pengambilan videonya estetik dan sebagainya ala-ala Mom Korea. Yang dari Indonesia juga udah banyak banget aku lihat, ya kan, ada banyak segi. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku itu paling seneng banget ngelihat itu dari pertama yang membuat daya tarik itu adalah isi dan suara. Kalau aku pribadi nih ya, isi dan suara, tapi nggak harus pakai suara.
bisa juga dari isinya, isi dapurnya misalnya. Wah itu mah seleranya pasti harus mahal-mahal. Enggak, maksudnya dia up to date. Orang yang proses itu adalah orang yang up to date, ya kan? Contoh, sekarang lagi ya seperti aku bilang, lagi musimnya orang peralatannya pakai kayu ala-ala Monparia. Ternyata kita juga punya, kita juga ngikutin tren sentra, walaupun nggak harus. Kalau kita mau ngikutin kayak gitu semua, aduh, pancinya aja itu aku lihat harganya 3 juta deh, 1.500.000, ya kan? Istilahnya, walaupun aku punya beberapa, cuma maksudnya kalau kita selalu mau ngikutin yang kayak gitu, kayaknya nggak banget deh ya. Istilahnya kan tergantung orang, kalau yang punya uang ya bisa ngikutin, kalau yang enggak yang kasihan ngiler ngeces gitu kan. Nah jadi menurut aku, selain dari segi kalau untuk channel masakannya itu kan dilihat dari apa yang kita masak, apa yang kita sajikan, ya kan. Kalau masakannya maksudnya, dan jarang banget kalau kita cuma sendiri, kita pasti ada kompetitornya. Ada juga kayak kita masak ikan misalnya, ada juga yang masak ikan. Lalu bagaimana caranya supaya orang itu lebih tertarik sama video kita, ya kan? Caranya bagaimana? Ya dari properti kita salah satunya. Orang pakai piringnya biasa, platingnya biasa, dia taruh aja di piring. Tapi aku lihat ada yang bikin aku betah, itu dia bisa gitu ya. Padahal dapurnya itu kalau dilihat secara keseluruhan dapurnya biasa aja. Kadang-kadang aku kalau suka ngeliat dapurku, walaupun dapurku kecil dan rumah kontrakan ya, ibaratnya kayaknya kerenan dapurku. Tapi penyajian dia di saat disuguhkan di depan untuk jadi thumbnail atau di saat dia sudah selesai masak itu cantik sekali. Bawahnya dipakein karung goni ala-ala estetik itu ya. Terus di samping makanannya kayak ada bunga-bunga artifisial kayak gini. Apa ini gunanya di sini? Apa coba? Untuk menambah keindahan, salah satunya, ya kan? Dari peralatan frying pan tuh apa ya? Penggorengan lah istilahnya ya kan, yang stick itu ya, yang teflon itu. Dari wok pan-nya yang keren-keren. Kalau kita tidak bisa mengikuti yang seperti itu, at least paling nggak saat penyajiannya cantik, unik, membuat kita menjadi different from the other, beda daripada yang lain. Nggak harus lebih bagus, tapi different, only different. Misalnya kalau orang piringnya bulat, kita bikin pakai piringnya kotak gitu kan, atau piringnya utuh, kita pakai piringnya setengah. Ya, itu pesan aku. Maksudnya adalah itu menurut aku pribadi. Jadi kalau panjang atau pendeknya durasi itu juga kembali ke kita yang bikin video. Cuman yang aku kemarin sampaikan itu adalah kenapa kita harus bikin panjang, kan aku udah jelasin secara gamblang ya. Maksudnya kurang lebih adalah selain menambah watch time kita gitu kan, sama juga kita melatih diri kita agar kita mahir nantinya kalau saat kita sudah dimonetisasi untuk dapat iklannya yang lebih daripada 2. Kita bisa nempatin tuh kolom iklan tuh ada 3 ataupun ada 4 kalau kita videonya lebih daripada 10 menit. Tapi kalau video kita cuma 5 menit, kita paling cuma dapat 1 iklan. Begitu kurang lebih yang aku pelajari. Aku belum monetisasi, aku belum dapat iklan, tapi aku pernah bertanya sama orang yang sudah mendapatkan iklan. Makanya aku kurang lebih tahu kenapa, makanya aku bilang minimal at least 10 menit. Seperti aku juga pernah tanya sama kakak pembinaku yang punya grup di aku, itu namanya Kak Rarija, kalian selalu tahu, orang yang paling humble, yang humble banget. Aku selalu tanya hal-hal yang belum aku pernah jalani, tapi beliau sudah pengalaman. Beliau saat ini subscribernya sudah hampir 9.000 ya kalau nggak salah ya. Tapi masih punya waktu untuk menyapa kita semua di dalam grup ataupun di luar gitu ya. Di komentarnya so humble lah pokoknya. Itu juga adalah salah satu jalan yang seperti aku bilang kemarin. Kita harus bisa berinteraksi sama kita punya viewers. Itu yang membuat dia dicintai. Banyak emak-emak. Nah itu jawaban aku, kurang lebih udah paham ya. Maksudnya adalah, oh orang-orang sukanya pendek, berarti kita ikutin pendek. Ya kalau memang itu menurut mam oke, ya nggak apa-apa. Tapi kita juga harus lihat aspek ke belakangnya nanti gimana. Kalau misalnya mam udah dimonetisasi, ceritanya kan sayang kalau cuma dapet iklannya cuma sedikit. Tapi mungkin pendek tapi berkualitas, ya boleh juga sih. itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Pendek tapi berkualitas, full jadi orang nontonnya
aku sih nggak bilang gini ya, kita kalau bukan siapa-siapa, seberkualitasnya kita gitu kan istilahnya, tetap kita belum dipandang. Kecuali yang sering aku bilang, yang ngejentrengin tuh jeteng atau halilintar, isinya apa juga orang pada nonton pasti. Even isinya cuma peluk-pelukan sama istrinya istilahnya, ataupun even itu dia dalam artian tuh ya, masa eventnya, tapi dia sering memberikan, masa kesalahan kecil nggak akan terlihat gitu loh. Karena apa? Dia punya visual udah oke, kameranya udah oke, dia punya rumahnya udah oke, udah mendukung semua. Jadi hal yang kecil nggak terlihat. Dia tinggal ongoing aja, apapun yang dilakuin juga dilihat sama orang. Tapi kalau kita gitu, itu kalau menurut aku sih di tengah-tengah gitu kan. Tapi itu semua kembali berpulang sama mam semua. Terus banyak banget yang bilang kayak gini, oke, buat mam siapa tadi ya? Oh, itu dari dapur Mama Devna. Aku udah berusaha untuk jawab, tapi itu menurut pendapatku pribadi ya mam. Kita memang istilahnya penyesuaian lah namanya, sama belajar. Aku juga gitu, penyesuaian. Nah, oke. Untuk selanjutnya ada juga yang bertanya, banyak bilang, Mam Haruma katanya kita harus jadi diri sendiri. Kenapa kita harus akhirnya beli ini dan beli itu? YouTube itu, pernah aku bilang, YouTube itu seperti usaha. Seberapa modal yang kamu keluarkan, kamu akan mendapatkan hasil juga yang memuaskan. Modal itu nggak harus uang, tapi pemikiran. Oke? Paham ya? Contoh kayak yang tadi masih berhubungan dengan yang tadi, kayak piring ataupun bunga, ya kan? Ataupun lighting, itu adalah menjadi salah satu properti yang mendukung video kita. Kita bisa menyuguhkan video yang bisa menyegarkan mata, properti yang kekinian gitu kan ya. Jadi bukannya jadi diri sendiri pakai jadi diri lo. Jadi bahasa gue keluar lagi dong, emang lu siapa sampai orang harus mau ngeliatin lu? Kan ibaratnya kayak gitu. Itu aku pernah digituin loh, seriously. Emang lu siapa mau diliatin sama orang? Apa yang lu bisa kasih ke orang sampai lu mau diliatin sama orang? Kayak gitu. Jadi diri sendiri adalah kembangkan dirimu yang sesuai dengan dirimu, tapi dikembangkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yes, seperti kata Mam Lia Yulis. Ada komennya di sini, iya Mam, aku setuju, tetap jadi diri sendiri, tapi dengan kita kembangkan. Iya, kita nggak bisa dari. Kalau sekarang kita terbiasa pakai piring pecah, atau misalnya kita terbiasa pakai sendok ini bengkok, terus kita tampilin, ya itu kan nggak enak dipandang mata. Kecuali aku juga pernah dikasih tahu, kalau mau gila aja sekalian, kalau mau bener sekalian, gitu. Nah, sekarang pilihan di tanganmu, mau jadi gila-gila beneran atau mau beneran. Maksudnya adalah kontennya kalau mau lucu-lucuan ya gila-gilaan, ya gila-gilaan beneran, jangan setengah-setengah. Jadi kan lucu, jadi kan memang, oh iya memang itu ada loh orang memang yang memang dari dirinya dia nggak ngapa-ngapain aja emang udah lucu. Jadi dia nggak harus effort lebih di yang lain-lain, emang udah lucu gitu loh ya. Gali potensi kita sendiri. Oke, untuk pertanyaannya cukup sampai di situ. Jangan lama-lama. Nah, ini untuk aku juga kan sambil lihat. Oh iya, aku mau minta maaf buat semua teman-teman yang udah pada datang ke sini di Talk With Me 10 ataupun 9. Maaf banget dari kemarin. Sebenarnya bukan dari kemarin, dari tadi pagi ya. Tadi pagi masih sempat bisa. Aku itu nggak bisa banget yang namanya komen. Aku tonton. Yang biasa aku datengin, yang biasa suka komen kan aku suka datengin juga kan. Pokoknya sepunya aku waktu, aku selalu datengin balik gitu kan, menghargai kan. Tapi aku nggak bisa komen, nggak tahu kenapa. Aku cari-cari kan kenapa. Aku udah bikin laporan juga sih, udah apa sih namanya, di YouTube Studio aku udah laporin. Cuman katanya memang harus diistirahatkan total. Jadi aku bener-bener nggak bisa komen. Jadi walaupun aku tertulis, tapi pas kita refresh udah nggak kelihatan lagi, aku nggak bisa komen. Tapi aku bisa tonton, aku udah tonton aku seharian ini, kalau aku senggang pasti aku tontonin itu kan. Cuma aku nggak bisa komen, jadi bukan karena aku belum tonton ya teman-teman, para mams. Sekali lagi aku minta maaf. Nah, untuk yang selanjutnya aku ini
Aku ini mau tanya loh Mam, kan aku lihat-lihat sekarang udah Talk With Me yang ke 12, udah banyak ya. Aku nggak kepengen nih Mam bosan, aku tahu banyak banget keterbatasan dari aku. Dari segi visualnya, seperti dari kameranya, karena apa ya, aku kan pakai HP kentang, tolong dimaklumin ya Mam. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya biar bisa ganti ke kamera. Tapi aku berusaha juga, tapi aku juga punya nih usaha untuk bagaimana sih supaya teman-teman itu nggak pada bosan, gimana sih supaya aku sendiri juga yang ngeliat di kamera kayaknya mataku agak jenuh. Tuh, aku sendiri aja agak jenuh. Kadang-kadang aku denger aja kayaknya agak nggak. Nah, jadi ada dua yang menurut aku kalau aku ganti ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah clip on, yang mana nanti membuat suara aku lebih empuk didengarnya. Atau aku perbaharui studioku ini. Ini kan garis-garis nih. Nah, aku minta deh tuh sama teman-teman, tolong jawab di kolom komentar mana yang bagus. Pakai clip on, beli clip on untuk properti, atau aku ganti background studioku ini. Biar Mam dan teman-teman jadi pada betah deh tuh di channelku ini. Nanti jawab ya Mam. Nah, kalau nanti yang paling banyak dan aku lihat, jangan sampai nggak dijawab loh ya. Kalau nggak dijawab nanti aku jadinya bingung. Karena aku kepengen banget yang milihin itu, yang putusin itu adalah teman-teman atau Mam semua, karena yang menikmati nanti kan Mams dan teman-teman juga, ya kan? Nah, tolong pilihin antara dua tadi, clip on atau aku ganti dekor studioku. Oke, jangan lupa ya di komen sebanyak-banyaknya. Nah, lo. Oke, setelah itu udah aku ngomong banyak panjang lebar. Aku juga mau say thank you buat semuanya, for everyone yang udah mampir ke sini. Aku banyak-banyak minta terima kasih selama ini udah setia di channelku, udah setia ngedengerin celotehanku. Semoga apa yang aku berikan, semoga apa yang aku sharing ke teman-teman ataupun ke para Mam itu bisa bermanfaat untuk membangun channel kita sama-sama. Aku yakin memang tidak mudah, tidak ada yang mudah. Aku selalu bilang seperti itu, nggak ada yang mudah. Semua butuh perjuangan dan effort, itu butuh banget. Tapi seyakin itu juga aku yakin kita pasti bisa. Aku bisa, kamu bisa, kita pasti bisa. Untuk itu jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Terus saja kita belajar. Dan jangan lupa, jangan cuma sekedar denger aja. Jangan cuma sekedar belajar aja tanpa dipraktekin. Praktekin ya. Kita dapat lebih baik, kita dapat ilmu 1 kita praktekin daripada kita dapat ilmu 10, kita punya ilmu 11 ataupun 20 tapi kita nggak praktek. Itu lebih bermanfaat, kita dapat ilmu 1 praktekin, dapat lagi praktekin, daripada terlalu banyak belajar tapi kita nggak ada yang kita praktekin, keblinger engkau. Oke, aku berharap ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk itu aku minta sama teman-teman, jika ada salah-salah kata yang terucap dan menyakiti hati, aku mohon maaf. Dan sampai di sini videoku, and the most important is positive thinking, be strong, and enjoy our day. Bye bye.